Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Apoteker Lina Aliani di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Purwakarta dengan materi pembelajaran manajemen dan organisasi apotik. Melanjutkan berbagi ilmu bersama Apoteker Purwakarta. Sekarang giliran Apoteker Ahmad dan siswanya ada 3, yaitu Aldira Salma Putri, Amelia Ainun Abnia, dan Dea Afrisa. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Ahmad. Saya seorang apoteker yang telah menjadi seorang apoteker 19 tahun yang lalu. Saya lulus dari sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta, tepatnya 2001 yang lalu di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelum menjadi seorang apoteker, saya pernah menjadi seorang asisten apoteker di sebuah sekolah menengah farmasi di Sekolah Menengah Bumi Siliwangi yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selama menjadi seorang apoteker 19 tahun ini, saya banyak mengalami hal-hal yang cukup menyenangkan, hal-hal yang cukup banyak menguras tenaga, pikiran, dan terutama waktu. Saya alhamdulillah saat ini diberi rezeki untuk menjadi seorang apoteker di suatu apotek di Purwakarta, tepatnya di Apotek Samil Medika, hampir kurang lebih selama 5 tahun berjalan ini. Selama berjalan kurang lebih 5 tahun ini, saya memegang apotek ini. Banyak yang saya alami, terutama mengatur sebuah apotek yang membawahi teman-teman tenaga teknis kefarmasian yang ada sekitar 7 orang, seorang administrator 1 orang, lalu tenaga office boy ada sekitar 2 orang, dan ini suatu hal yang cukup banyak memberikan hal-hal yang membuat saya banyak belajar. Jadi seorang apoteker itu ternyata tidak hanya bisa mengandalkan ilmu yang dia dapatkan selama sekolah di Fakultas Farmasi, tapi kita juga harus mengupgrade diri kita, menaikkan level kita, memperbarui setiap ilmu kita dengan banyak dengan banyak berteman, mengikuti seminar, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh organisasi Ikatan Apoteker Indonesia ataupun oleh expert yang menurut saya cukup applicable untuk bisa meningkatkan kualitas saya. Menjadi seorang apoteker yang di sebuah apotek, saya mengerjakan
saya menjadi seorang apotek yang sekarang saya jalani. Saya sebagai seorang apoteker yang berdinas setiap hari, di setiap pagi, kadang-kadang sampai malam, ataupun kadang-kadang sampai sore jam 5. Saya di apotek mengerjakan pekerjaan yang terutama sebagai apoteker pengelola apotek sekaligus ownership, di mana saya mengatur sistem untuk semua karyawan agar bisa mengikuti sistem yang sudah disepakati atau sudah saya buat. Saya juga membuat operasional apotek, di mana operasional apotek ini gimana cara apotek buka, apotek selama buka, pelayanan terhadap pasien, bagaimana caranya melayani pasien, gimana cara pasien yang akan membeli obat bebas, gimana cara pasien yang akan membeli alat-alat kesehatan, gimana cara pasien yang akan membawa resep, sampai operasional ketutup apotek. Lalu saya juga mulai belajar ilmu akunting, terutama keuangan, untuk mendisiplinkan saya dan apotek bahwa setiap uang yang ada di apotek itu harus jelas tercatat di sebuah sistem akuntansi sedetail-detailnya, agar kita bisa tahu kesehatan apotek kita. Karena kalau kita tidak membuat sistem keuangan apotek, kita tidak akan pernah tahu berapa laba keuntungan apotek kita, berapa pengeluaran apotek kita, berapa uang yang kita keluarkan, berapa uang yang akan kita dapatkan dalam bulan itu. Jadi sistem keuangan ini sekarang sedang saya perbaiki, sedang saya benahi, sedang saya kerjakan sedikit demi sedikit. Lalu yang paling penting dari sebuah studi yang saya yang saya tadi ucapkan itu, untuk sebuah apoteker agar bisa bertahan di masa-masa sekarang atau di masa-masa yang agak berat seperti sekarang, kita harus belajar ilmu marketing. Marketing itu dalam bahasa istilah itu suatu bahasa pemasaran. Jadi bagaimana agar caranya apotek yang saya sekarang bawahi ini bisa dikenal atau dijadikan suatu pilihan masyarakat Purwakarta ketika akan membutuhkan pelayanan kesehatan.
di marketing ini saya sedikit demi sedikit belajar untuk membuat pemasaran dengan berbagai cara, tapi yang bakal saya ungkapkan di sini, saya mulai belajar bagaimana cara memarketingkan apotek lewat sistem WhatsApp. Jadi apotek yang saya bawa ini, saya setiap melakukan pelayanan kepada pasien, saya selalu menekankan ke teman-teman yang membantu di apotek untuk meminta nomor handphonenya agar bisa dimasukkan ke dalam database kita. Nanti data-data nomor handphonenya pasien ini kita akan lakukan pemasaran lewat cara marketing WhatsApp. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan sedikit demi sedikit sudah mulai ada hasilnya, walaupun hasil yang diharapkan belum 100%. Jadi untuk mengelola sebuah apotek menjadi bagus itu kita harus belajar 4 hal. Yang pertama sistem, yang kedua operasional, yang ketiga prosedural, yang ketiga marketing. Jadi apotek ini bagaikan suatu mobil yang dimana sistemnya itu 4 itu di ban-bannya, dan kita sebagai seorang apoteker ini bagaikan seorang supir yang mengarahkan akan kemana ke apotek ini. Sebagai seorang apoteker, apakah akan melaju dengan kecepatan yang pelan, sedang, ataukah kecepatan yang akan kita cruise terus menerus? Ini memerlukan sebuah upgrade ilmu, memerlukan sesuatu yang harus kita perbarui untuk belajar kepada orang-orang yang expert dalam hal ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mohon maaf tadi saya ada sedikit kesalahan. Jadi di suatu ilmu itu yang saya ucapkan ada 4 hal. Yang pertama sistem, yang kedua operasional, yang ketiga bukan prosedural tapi finance atau keuangan, dan yang keempat adalah marketing. Jadi mohon maaf tadi saya revisi, ada 4 hal. Yang pertama sistem, yang kedua operasional, yang ketiga finance, yang keempat marketing. Ya, tolong dicatat, dan yang saya tadi ucapkan kesalahan tolong direvisi, karena saya tidak bisa menghapus yang tadi saya ucapkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Salma Putri dari 11 Farmasi Komunitas. Saya akan menceritakan kembali pengalaman dari narasumber Bapak Ahmad APT dalam memanage atau mengelola apoteknya. Jadi, Pak Ahmad telah menjadi apoteker 19 tahun yang lalu, lulus dari perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, tepatnya tahun 2001 yang lalu di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sebelum menjadi apoteker, Pak Ahmad pernah menjadi asisten apoteker di sebuah sekolah menengah farmasi di Sekolah Menengah Bumi Siliwangi yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selama menjadi apoteker 19 tahun ini, Pak Ahmad banyak mengalami hal-hal yang cukup menyenangkan, hal-hal yang cukup banyak menguras tenaga, pikiran, terutama waktu. Pak Ahmad saat ini menjadi apoteker, tepatnya di Apotek Samal Medika Purwakarta, kurang lebih selama 5 tahun. Banyak yang Pak Ahmad alami, terutama mengatur sebuah apotek yang membawahi tenaga teknis kefarmasian yang berjumlah 7 orang, yaitu seorang administrator 1 orang, tenaga office boy 2 orang. Dan ini adalah hal yang membuat Pak Ahmad banyak belajar menjadi seorang apoteker itu. Ternyata tidak hanya bisa mengandalkan ilmu yang dia dapatkan selama sekolah di Fakultas Farmasi, juga harus mengupgrade diri kita, memperbarui setiap ilmu kita dengan banyak berteman, mengikuti seminar, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Itu meningkatkan kualitas Pak Ahmad menjadi apoteker yang berguna setiap hari, di setiap pagi, kadang-kadang sampai malam, ataupun kadang-kadang sampai sore jam 5. Pak Ahmad di apotek mengerjakan pekerjaan yang terutama sebagai pengelola apotek sekaligus ownership, di mana Pak Ahmad mengatur sistem untuk semua karyawan agar bisa mengikuti sistem yang Pak Ahmad buat atau yang sudah disepakati. Pak Ahmad juga membuat operasional apotek, di mana cara apotek dibuka, pelayanan terhadap pasien, bagaimana caranya melayani pasien yang membeli obat bebas, gimana cara pasien akan membeli alat kesehatan, pasien akan membawa resep sampai operasional ketutup. Lalu Pak Ahmad belajar tentang keuangan untuk mendisiplinkan Pak Ahmad dan apotek, bahwa setiap uang yang di apotek itu jelas tercatat di sebuah sistem akuntansi sedetail-detailnya. Karena kalau tidak membuat sistem apotek, tidak akan pernah tahu berapa laba keuntungan apotek, berapa pengeluaran apotek, dan berapa uang yang dikeluarkan, dan juga berapa uang yang akan didapatkan bulan itu. Sistem keuangan itu sedang diperbaiki, sedang dibenahi. Lalu yang paling penting dari tadi yang telah Pak Ahmad ucapkan, itu untuk sebuah apoteker agar bisa bertahan di masa-masa yang agak berat, harus belajar ilmu marketing atau pemasaran agar apotek yang Pak Ahmad bawahi bisa terkenal atau dijadikan suatu pilihan masyarakat Purwakarta akan membutuhkan pelayanan kesehatan. Di marketing ini, Pak Ahmad belajar membuat pemasaran dengan berbagai cara. Pak Ahmad belajar bagaimana memperhatikan apotek lewat WhatsApp. Jadi apotek yang Pak Ahmad bawahi ini setiap melakukan pelayanan kepada pasien selalu menekankan kepada teman-teman yang membantu melayani pasien untuk meminta nomor handphonenya agar bisa dimasukkan ke dalam database, agar gampang melakukan pemasaran kepada pasien melalui chatting WhatsApp. Sedikit demi sedikit ada hasilnya, walaupun belum 100% yang diharapkan oleh Pak Ahmad. Jadi mengelola apotek menjadi bagus itu kita harus belajar 4 hal, yaitu yang pertama sistem, yang kedua operasional, yang ketiga finance, yang keempat marketing. Sekian yang bisa saya ceritakan mengenai pengalaman Pak Ahmad dalam mengelola apoteknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ainun Abnia dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya akan menceritakan tentang pengalaman Pak Ahmad menjadi seorang apoteker dan mengelola apotek. Jadi Pak Ahmad telah menjadi apoteker selama 19 tahun yang lalu.
lulus dari perguruan tinggi swasta Yogyakarta tepatnya tahun 2001 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelum menjadi apoteker, Pak Ahmad pernah menjadi asisten apoteker di sebuah sekolah menengah farmasi di Sekolah Menengah Bumi Siliwangi yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selama menjadi apoteker, Pak Ahmad banyak mengalami hal-hal yang cukup menyenangkan, hal-hal yang cukup menguras tenaga, pikiran, terutama waktu. Pak Ahmad saat ini menjadi apoteker di Apotek Syamil Medika Purwakarta kurang lebih selama 5 tahun. Banyak yang Pak Ahmad alami, terutama mengatur sebuah apotek yang membawahi tenaga teknis kefarmasian yang berjumlah 7 orang, yaitu seorang administrator 1 orang, tenaga office boy 2 orang, dan Pak Ahmad tidak hanya bisa mengandalkan ilmu yang didapatkan selama sekolah di Fakultas Farmasi. Pak Ahmad juga mengupgrade dan memperbaharui diri dari setiap ilmu yang didapat, seperti mengikuti seminar, mengikuti webinar Apotek Indonesia misalnya. Menjadi seorang apoteker, Pak Ahmad juga berdinas setiap hari dari pagi sampai malam ataupun sampai sore. Pak Ahmad di apotek mengerjakan sebagaimana seseorang apotek yang utama sebagai apotek pengelola apotek, di mana Pak Ahmad mengatur sistem untuk semua karyawan agar bisa mengetahui sistem yang sudah disepakati oleh Pak Ahmad buat, dan juga membuat operasional bagaimana cara apotek melayani pasien, bagaimana pasien membeli obat bebas, pasiennya membeli alat-alat kesehatan, dan bahkan pasien yang membawa resep. Lalu Pak Ahmad mempelajari ilmu accounting untuk mendisiplinkan Pak Ahmad dan apotek. Perhitungan apotek harus jelas. Perhitungan keuangan apotek harus jelas. Yang paling penting untuk sebuah apoteker agar bisa bertahan yaitu adanya marketing atau pemasaran agar apotek terkenal. Pak Ahmad juga menjelaskan 4 hal agar apotek sesuai dengan rencana yang dia buat, yaitu dengan adanya yang 1 sistem operasional, atau 3 finance atau keuangan, dan yang terakhir marketing. Dan Pak Ahmad juga memberitahu bahwa apoteker itu sebagai supir di sebuah apotek untuk mengarahkan apotek sebagaimana seorang apoteker. Apakah apotek harus melaju pelan, sedang, atau cepat, memerlukan upgrade ilmu untuk belajar lebih giat lagi.